Shalom teman-teman, hari ini kita masuk pada pertemuan kedua di mata kuliah kita Teologi Agama-Agama. Sebelum kita memulai perkuliahan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan pada hari ini atas berkat Tuhan kepada kami. Kami kembali bertemu untuk belajar tentang teologi agama-agama, agar kami ya Tuhan bisa menunjukkan sikap yang benar, yang sehat ketika kami ada di tengah-tengah keberagaman agama. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini kita akan masuk pada pengenalan bagaimana kita berteologi di tengah-tengah keragaman agama, khususnya di Indonesia. Kita lihat sedikit pengertian daripada agama itu sendiri. Banyak para ahli menyebutkan kata agama itu berasal dari bahasa Sanskerta, yakni kata A artinya tidak, dan gama artinya kacau. Jadi kedua kata itu kalau digabung artinya tidak kacau. Dan dalam bahasa Latin, kata agama itu disebut religio atau relegare, yang artinya mengikat. Demikian juga dalam bahasa Inggris yang disebut religion, artinya atau maknanya juga mengikat. Jadi, dari etimologi kata di atas dapat dikatakan bahwa agama adalah suatu aturan yang mengikat antara Allah sebagai pencipta dengan manusia sebagai ciptaan. Nah, dari etimologi ini, dari pengertian yang sudah dipaparkan itu, maka kita bisa mendefinisikan teologi agama-agama yang kita maksudkan. Dalam hal ini saya akan memberikan definisi teologi agama-agama yang dalam bahasa Inggrisnya Theology of Religion, dan dalam bahasa Latin sering disebut Theologia Religiorum. Nah, teologi agama-agama adalah merupakan cabang dari ilmu teologi yang membahas bagaimana kekristenan memberi respon, memberi tanggapan secara teologis terhadap kenyataan yang ada saat ini, di mana adanya keragaman agama atau pluralitas agama, di mana kita orang Kristen ada di tengah-tengah yang berbeda keyakinan. Oleh sebab itu, fokus studi teologi agama-agama yang kita akan bahas adalah bagaimana umat Kristen memandang dan menilai agama-agama lain, serta bagaimana hubungan yang positif antara agama yang ada di Indonesia, yang memungkinkan dengan melalui teologi yang konstruksi itu bisa membangun paham yang bisa mendukung satu sama lain, dan adanya pandangan-pandangan yang menghasilkan kerukunan beragama. Itulah yang akan kita pelajari ketika kita belajar teologi agama-agama. Kemudian kita melihat pentingnya belajar teologi agama-agama. Hal yang pertama yang menjadi upaya kita untuk belajar teologi agama-agama adalah di dalam upaya itu, khususnya umat Kristen harus melakukan refleksi
atau pemikiran yang runtut tentang kesadaran baru sebagai upaya untuk memberi respon terhadap persoalan pluralisme. Jadi upaya ini dari kita atau upaya dari komunitas kekristenan sendiri itu melakukan suatu refleksi untuk bisa menanggapi bagaimana kita bersikap dalam keragaman agama dan juga isu-isu tentang keragaman agama tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah upaya refleksi teologis untuk menempatkan pluralisme sebagai pusat perhatian dan pusat persoalan. Jadi kenyataan bahwa pluralisme agama itu sudah menjadi persoalan di dalam keimanan kekristenan. Teologi agama-agama harus mempunyai pijakan pada realitas. Jadi harus didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang saat ini dialami oleh kekristenan. Yang ketiga adalah usaha untuk mencari makna teologis dari pluralisme agama-agama tersebut, dan tugas esensial dari agama adalah membuat dirinya relevan dengan keadaan. Jadi teologi agama-agama merupakan respon kita terhadap keseluruhan masa depan masyarakat maupun agama-agama. Masa depan menjadi masa depan bersama. Jadi itu yang akan kita lakukan. Itu yang akan kita kerjakan. Keempat adalah dalam teologi agama-agama kita diarahkan pada bagaimana kita tetap menjaga identitas keagamaan kita tanpa meremehkan dan bahkan bisa menghargai identitas keagamaan orang lain dan integritas agama orang lain. Jadi di samping kita menjaga supaya kita tidak kehilangan identitas keagamaan, kehilangan identitas keagamaan ini seperti misalnya kita melakukan segala sesuatu untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Misalnya ingin menyampaikan Injil tetapi dengan cara-cara yang tidak benar. Ingin memenangkan seseorang dengan cara-cara menghina. Itu yang tidak boleh. Atau membunuh seseorang untuk mengikuti keyakinan kita. Itu yang tidak boleh. Itu artinya kehilangan identitas keagamaan. Jadi kita tidak yakin dengan kebenaran kita, sehingga kita ada upaya untuk merugikan orang lain. Itu yang tidak boleh. Yang kita lakukan adalah menghargai identitas keagamaan orang lain dan integritas agama orang lain, kalaupun mereka ingin bergabung dengan keagamaan kita atau keyakinan kita, itu adalah merupakan suatu tindakan yang disadari oleh orang tersebut, dan itu juga adalah karya daripada Roh Kudus. Jadi perumusan teologi agama-agama dilakukan dengan mengandaikan kehadiran orang lain tersebut dalam proses, bukan menganggap orang lain tersebut tidak ada atau absen atau bahkan non-eksis. Jadi ada suatu dialog yang terjadi secara internal. Jadi kita tidak boleh menganggap bahwa orang juga di sekeliling kita itu tidak penting, atau kita juga menganggap dianggap tidak perlu, tetapi kita harus membangun dialog yang baik, yang sehat, untuk bisa kita saling menunjukkan atau membagi kebenaran itu kepada orang lain. Jadi itu yang
akan kita lakukan. Hal yang berikutnya yang kita harus pahami adalah bagaimana atau apa tujuan teologi daripada mata kuliah teologi agama-agama ini. Hal yang pertama adalah bertujuan untuk membangun suatu jembatan kerjasama. Perspektifnya adalah mengarah pada kesimpulan yang bukan hanya prinsipal dan teoritis, melainkan menyangkut langkah nyata. Jadi bukan hanya dalam bentuk teori saja, hanya dalam bentuk wacana saja, tetapi itu dilaksanakan. Kerjasama seperti itu. Jadi membangun hubungan, membangun persahabatan. Itulah tujuan daripada teologi agama-agama. Bukan mencari permusuhan, bukan mencari pertentangan, tetapi mencari kerjasama, mencari jembatan persahabatan. Itu yang menjadi tujuan kita belajar teologi agama-agama. Jadi teologi agama-agama itu bermuara pada dua cabang, yaitu dialog dan kolaborasi antar agama. Jadi adanya dialog yang sehat. Dan itu cara yang terbaik untuk membangun sebuah teologi agama yang sehat. Jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan anarkis dalam memahami teologi agama orang lain atau menghakimi teologi orang lain atau menganggap teologi orang lain paling rendah. Memang kita punya iman yang kita anggap adalah kebenaran, tetapi tidak ada alasan bagi kita untuk merendahkan keyakinan orang lain. Dan kita bisa kolaborasi antar agama ini. Artinya bukan dalam hal kita supaya meyakini keyakinan agama orang lain. Tetapi kita kolaborasi itu adalah dalam hal berdiskusi, dalam hal kita membangun kerukunan beragama kita. Yang kedua adalah teologi agama-agama bukan dimaksudkan untuk mengatasi perbedaan antar agama. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau kita sudah tahu atau kita berteologi agama-agama, janganlah kita berusaha untuk mengambil suatu sikap bahwa dengan saya berteologi nanti kepada orang lain atau kepada agama lain, itu akan menyelesaikan perbedaan dalam teologi-teologi itu. Itu tidak. Bukan itu tujuan daripada teologi agama-agama. Melainkan tujuan adalah memberi makna positif terhadap agama-agama tersebut. Jadi justru kita menunjukkan kepada agama lain apa yang kita anggap benar, apa yang kita anggap betul, itu yang kita ekspresikan, yang kita sampaikan kepada agama-agama tersebut. Sehingga keperbedaan tersebut benar-benar secara positif. Jadi kalaupun ada kita perbedaan dalam cara mengimani ilah atau sesembahan kita, itu tidak menjadi sebuah pertentangan atau membuat suatu permusuhan di antara kita. Tetapi kita saling menerima. Itulah yang perlu kita pahami dalam teologi agama-agama. Hal yang ketiga adalah membangun teologi agama-agama di Indonesia bertujuan agar gereja-gereja secara teologis merumuskan solidaritas, rasa hormatnya, dan rasa senasib, sepenanggungan untuk menghadapi persoalan bersama pada masa depan, serta bisa menjalani kerjasama yang erat antara semua orang beriman dan membentuk kerjasama yang produktif. Itu yang kita lakukan. Artinya dalam hari ini,
Kalau kita bekerja sama dengan orang lain atau kita bisa menjaga keharmonisan, kita bisa menghormati orang lain, bukan berarti kita mengimani apa yang mereka yakini. Kalau kita bisa rukun, kalau kita bisa hidup damai di satu lingkungan yang berbeda agama, bukan berarti kita sudah menjadi orang yang sama dengan mereka. Itu tidak seperti itu. Justru ketika kita bisa menempatkan diri kita di tengah-tengah yang berbeda agama, tetapi kita menjaga kedamaian, itulah merupakan ekspresi iman yang sesungguhnya. Artinya bisa kita menunjukkan apa yang kita imani itu seperti yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Itu yang baiknya, itu yang bagusnya. Jadi banyak orang beranggapan atau berpikiran dengan kita saling ada kerjasama, ada kerukunan, saling menerima perbedaan. Banyak orang mengatakan bahwa, wah, kita sudah ikut dengan iman mereka. Kita sudah kompromi dengan mereka. Bukan. Iman kita tetap teguh kepada Yesus. Tetapi kita juga harus menerima perbedaan-perbedaan itu. Yesus pada saat dia di dunia, dia bisa menerima perbedaan itu. Di dalam perjanjian lama sudah ada yang namanya perbedaan keyakinan itu. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak juga menunjukkan kasih kepada mereka. Para rasul juga mengalami hal yang sama. Adanya perbedaan, tetapi bukan berarti kita menjadi hakim bagi mereka. Dan bukan berarti juga dengan kita sudah bergabung dengan mereka, maka kita kehilangan identitas. Sehingga kita tidak lagi kelihatan ciri kekristenan kita. Nah, itu juga tidak boleh. Nah, hal yang keempat adalah tujuan daripada teologi agama-agama. Teologi agama-agama harus benar-benar berpijak pada kenyataan. Dikontrol dan diawasi sehingga bisa menjadi bahan percakapan yang produktif dan membuahkan hasil yang positif. Jadi, kita juga berteologi agama-agama itu, kita tidak boleh dengan sembarangan. Kita harus mengontrol diri kita. Kita juga harus berpijak pada kenyataan yang ada. Jadi jangan menganggap bahwa orang lain itu tidak ada apa-apanya. Kita hidup di negara yang penuh dengan keberbedaan agama, keberbedaan keyakinan. Bahkan kita diikat dengan aturan hukum di Indonesia. Jadi kita juga tidak boleh sewenang-wenangnya saja. Dan kita harus mengawasi ajaran kita itu supaya ajaran yang kita sampaikan itu adanya percakapan yang produktif sehingga menghasilkan yang namanya hubungan yang positif. Jadi dalam hal ini kita juga harus bisa memahami atau bisa juga mengerti bahwa pluralisme itu sebuah hal yang harus ditanggapi secara serius. Dan juga sikap eksklusif kita harus kita anggap sebagai hal yang memiliki problem di dalamnya. Jadi kita harus bisa menempatkan diri sebagai umat Kristen yang ada di tengah-tengah orang yang berbeda keyakinan. Agar kita bisa menunjukkan siapakah kita di tengah-tengah orang. Karena Tuhan Yesus mengatakan kita adalah garam dan terang dunia. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah
materi ini akan membantu kita, menolong kita untuk bisa memahami atau kita bisa mengimplikasikan setiap teologi yang kita pahami secara Kristen kepada orang-orang di luar kekristenan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengakhiri perkuliahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami berdoa, kami bersyukur pada hari ini atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk belajar tentang teologi agama-agama. Biarlah kami diajari bagaimana kami ya Tuhan bisa diterima di tengah-tengah perbedaan agama ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.